Silakan duduk. Wah, shalom. Waduh, shalomnya kayak bukan VOT nih. Shalom. Coba sekali lagi, shalom. Nah, ini baru luar biasa ya. Apa kabar Bapak Saudara? Wih, mantap. Bapak Saudara, saya sungguh menikmati momen penyembahan kita hari ini ya. Aduh, luar biasa, Tuhan tuh luar biasa. Makanya saya selalu bilang, kalau momen penyembahan, itu gak perlu lihat kiri kanan. Cuman kita sama Tuhan, selesai. Gak ada lagi, nanti kalau saya berdiri, takutnya malu nih, samping gak berdiri. Kalau Tuhan suruh berdiri, berdiri. Kalau Tuhan suruh loncat, 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 loncat. Kalau Tuhan suruh berlutut, berlutut. Apapun buat Tuhan, yang penting Tuhan disenangkan, amin. Poinnya kan itu, supaya melalui penyembahan kita Tuhan disenangkan, amin. Bapak Saudara, hari ini untuk pertama kalinya sepanjang saya melayani firman, Bapak Saudara, Tuhan kasih tema ini. Dan tema ini udah kenceng sekali, ada dalam hati saya sejak pertengahan bulan lalu. Tuhan udah bilang, minggu pertama kamu ngomongin tentang ini. Saya bilang, oke Tuhan, oke. Saya ikut aja udah. Bapak Saudara, saya berdoa supaya semua kita, supaya VOT, keluarga besar VOT, menjadi orang-orang, menjadi pribadi-pribadi yang mengasihi Tuhan, amin. Ya, Bapak Saudara ya. Dan kita boleh sepakat bahwa yang namanya kasih itu lebih dari sekedar perkataan. Kita sudah belajar ya Bapak Saudara ya. Gak mungkin ada orang bilang kasih tapi cuman I love you, aku mengasihi tapi gak ngapa-ngapain, itu gak mungkin. Gak mungkin cuma lip service saja, amin. Ya, tapi tercermin dalam tindakan nyata, tercermin dalam tindakan kasih. Boleh PowerPoint-nya dibuka. Di Yohanes 14 ayat 15 ya, dikatakan seperti ini. Wah, multimedianya kaget. Tiba-tiba buka PowerPoint nih, kaget nih. Nah, jika kamu mengasihi aku, ini Tuhan yang bilang, ya, kamu akan menuruti segala perintahku. Jadi Tuhan bilang, kalau kamu ngasihin aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Amin. Ya, segala perintahku, segala, berarti semua. Amin. Next, termasuk yang tertulis pada Efesus 4 ayat 31 sampai 32 dikatakan seperti ini. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Saling mengampuni. Ya. Sekali lagi Tuhan bilang kalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Termasuk yang ini, saling mengampuni. Oleh karena itu hari ini kita mau belajar ya Bapak Saudara, kita mau belajar tentang forgiveness atau pengampunan. Yang mau belajar katakan amin. Kenapa dibilang belajar? Karena saya juga masih belajar. Kita semua masih belajar. Di sini gak ada yang lebih pintar, semua sama di depan Tuhan. Amin. Kita semua mau sama-sama belajar ya Bapak Saudara. Di Matius 18 ayat 21 sampai 22 dikatakan seperti ini. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Ya, Petrus tanya nih kepada Yesus. Sampai 7 kali nih Tuhan nih. Di ayat ke-22 Yesus berkata gini. Yesus berkata kepadanya, bukan. Aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali. Melainkan sampai 70 kali 7 kali. Agak banyak ya. Agak kaget juga nih Petrus nih ngedengarnya nih. Ya. Saudara ya, pertanyaannya gini. Apakah benar-benar yang Yesus maksud kita harus mengampuni orang sebanyak 490 kali? Ini kan 70 kali 7 hasilnya 490 kan. Pertanyaannya apakah benar-benar Yesus bilang kamu harus ngampunin 490 kali ya? Apakah benar itu maksudnya Yesus? Exact numbernya segitu? Angkanya segitu?
Mari bayangkan Bapak Saudara, kalau suatu hari gitu ya, suatu hari. Wah, Bapak Ari gak bersama dengan kita ya. Padahal saya mau contohin Bapak Ari nih sebenarnya nih. Gak ada ya Bapak Ari ya. Ada siapa? Ada Bapak Christian di Koalo. Mari bayangkan Bapak Saudara. Contoh, ini contoh aja. Bapak Christian di Koalo dan Poppy istrinya satu kali bertengkar Bapak Saudara. Begitu bertengkar, Christian bilang gini, Yang, aku minta maaf ya. Terus Poppy bilang gini, ya udah aku maafin ya. Tapi inget loh, ini ke 489 kali loh aku maafin kamu. Kamu masih cuma punya satu kesempatan lagi sampai 490 ya. Terus Christian bilang, kok kamu hafal banget? Oh iya semua saya catat. Bulan lalu kamu lupa ulang tahun saya catat. Ya, minggu lalu kamu lupa buang sampah saya catat. Semuanya dicatat. Nah masalahnya gini, kalau sampai 490 gimana? Saya mau bilang gini saudara, maksud Yesus bukan exact number 490, enggak. Tapi maksud Yesus gini, ampuni, maafkan sampai kita udah enggak tahu lagi itu kesalahan yang keberapa. Biasakan pengampunan menjadi gaya hidup kita. Karena saya yakin dan percaya kalau kita udah ngampunin sampai, mungkin ya, sampai 400 kali, kita udah gak ngitung-ngitung lagi. Itu udah jadi habit kita, itu udah jadi kebiasaan kita. Jadi kapanpun ada orang yang salah, kita bisa dengan legowo bilang, ya udah gak apa-apa, aku ampuni. Amin. Gak terbatas. Masalahnya kenapa dipakai angka 7? Saya pelajari Bapak Saudara, angka 7 ya, dalam konteks saat itu, dalam konteks Ibrani, adalah angka yang menunjukkan kesempurnaan, keseluruhan. Amin. Makanya Petrus bilang, 7 kali Tuhan. Tuhan bilang, 70 kali 7. Amin. Saya kira dan percaya Tuhan mau kita untuk mengampuni itu enggak terbatas. Enggak terbatas. Ya. Jadi boleh diartikan kita mengampuni secara sempurna. Enggak lagi menyimpan dendam. Enggak lagi ngomong kayak gini nih. Ya udah deh, aku ampunin tapi awas ya. Besok gitu lagi awas nih. Enggak gitu. Enggak gitu. Ya. Kita mengampuni secara sempurna dan keseluruhan. Seperti tertulis di Lukas 17 ayat 3 sampai 4. Dikatakan sini. Jagalah dirimu. Jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia. Dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Bahkan jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata aku menyesal, engkau harus mengampuni dia. Lihat, Yesus bilang bahkan kalau saudaramu sehari 7 kali bikin kamu kesel, bikin salah sama kamu. 7 kali dia bilang saya menyesal, saya minta maaf. 7 kali harus dikasih ampun. Maksudnya apa? Seberapapun kali dia bikin salah, selama dia datang, selama dia menyesal, bagian kita ngampunin. Sekali lagi, 7 melambangkan kesempurnaan, keseluruhan. Amin. Ya, Bapak Saudara. Walaupun sebenarnya ini hebat juga ya, kok bikin salah lebih banyak daripada jumlah makan sehari. Makannya cuma 3 kali, ini bikin salah 7 hari. Tapi andai kata pun terjadi, respon kita harus seperti ini. Amin. Yang mau katakan amin? Boleh colek kiri kanannya, ngampunin. Colek, ngampunin. Waduh. Agak berat ya emang ya nyoleknya kalau yang ini ya. Kalau dibilang, colek kiri kanan bilang, kamu diberkati. Wah, nyoleknya enak nih. Begitu ngampunin. Gak enak nih, saya juga belum ngampunin. Amin. Bapak Saudara ya. Di sini dikatakan walaupun jelas-jelas dia yang bersalah, dikatakan di ayat 4 kan. Bahkan jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau. Ya. Jadi walaupun jelas-jelas dia yang salah, selama dia datang dan menyesal, kita harus memaafkan. Gak ada ukuran kerugian, gak ada ukuran luka. Saya bisa sih ngampunin, tapi kalau yang ini sih gak bisa sih. Ini sih udah kelewatan sih. Gak bisa. Gak ada ukurannya. Seperti apa gak ada ukurannya. Yang penting selama bikin salah, selama menyesal, ampunin. Selesai. Itu bagian kita. Yang mengerti katakan amin? Yang mengerti angkat tangannya? Oke, kita tutup dengan doa ya. Poinnya itu aja sebenarnya ya. Bapak Saudara ya. Mengampuni itu bukan hal yang mudah Bapak Saudara. Siapa yang sepakat?
Yang bilang mengampuni hal yang mudah, angkat tangan. Yang bilang, oh mudah, ngampunin mudah, angkat tangan. Ada yang mau udah ngangkat, tapi karena gak ada yang ngangkat jadi. Siapa yang bilang ngampunin sulit? Anda yang tidak angkat tangan ya. Kemana ini semua? Yang bilang ngampunin sulit, angkat tangan. Sulit saudara, sulit sama. Saya juga belajar. Sulit, tapi saya percaya gini. Walaupun sulit, saat ada perintah di dalam firman Tuhan, berarti kita bisa melakukannya. Kita dimampukan untuk bisa melakukannya. Amin. Gak gampang sih, gak gampang. Seumur hidup belajar, Amin. Ya. Saya mungkin gak tahu sih pergumulan Bapak Saudara apa, saya mungkin gak tahu ya. Tapi yang saya tahu, sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya Yesus, firman Tuhan harus dilakukan. Amin. Kalau tertulis ampunin, ya ikutin aja ampunin. Ya, Bapak Saudara. Walaupun sulit, pertanyaannya gini, kenapa sih sulit sekali untuk mengampuni? Hari ini kita mau belajar itu. Ya, kalau bilang kita semua harus mengampunin, semua sudah tahu, saya yakin ya. Berkat dalam mengampunin, semua mungkin sudah tahu. Tapi kadang-kadang kita lupa nih, kenapa sih sulit sekali untuk ngampunin? Ya saya mau ngampunin nih, tapi kayaknya gak bisa ya. Kenapa ya? Kita mau belajar. Yang pertama Bapak Saudara, karena dalam pengampunan harus ada yang mati. Langsung tegang. Begitu ngomong mati ada yang tegang. Ya Bapak Saudara. Bapak Saudara, dalam konteks perjanjian lama ya, saat minta pengampunan dosa atau penghapusan dosa, harus ada kurban lembu atau domba yang dipersembahkan melalui mezbah kepada Tuhan. Ya, jadi ada lembu atau domba yang mati untuk manusia saat itu mendapat pengampunan dari Tuhan. Ya, di zaman bangsa Israel pada zaman itu. Di konteks kita saat ini ya, Bapak Saudara, di konteks kita saat ini, waktu Yesus sudah mati di kayu salib, kita menerima pengampunan. Kita disodorkan pengampunan itu. Yuk nak, ambil pengampunan ini. Ya, waktu Yesus mati di kayu salib. Jadi konteks sebelum ada Yesus, domba atau lembu yang mati, saat zaman Yesus, Yesus yang mati. Zaman kita sekarang, kira-kira siapa yang mati? Jangan bilang orang yang bersalah kepada kita ya. Ya yang bersalah sama kita lah. Nggak seperti itu saudara. Yang mati adalah ego kita. Yang mati adalah keakuan kita. Yang mati adalah saya kan gak salah. Yang mati adalah kan dia yang salah. Itu yang mati. Amin. Waktu Adam dan Hawa makan buah yang Tuhan larang. Lalu Tuhan tanya, Adam kamu di mana? Apa yang Adam bilang? Perempuan yang kau taruh di sampingku. Dialah yang memberi buah itu kepadaku. Jadi dengan kata lain Adam bilang, yang salah dia Tuhan. Saya sih enggak. Saya sih cuma nerima aja, saya enggak salah. Yang salah dia tuh. Amin. Waktu ego itu masih kita pegang saudara. Waktu kita masih merasa, iya kan bukan yang saya yang salah. Walaupun mungkin dalam persoalan yang sedang kita hadapi, mungkin kita emang gak salah. Mungkin jelas-jelas dia yang salah. Tapi dikatakan, walaupun dia yang salah 7 kali. Selama 7 kali dia datang, 7 kali ngampunin. Amin. Gak gampang. Gak gampang. Belajar. Kita semua belajar. Amin. Bapak Saudara ya. Di Lukas 17 ayat 3-4 tadi yang dikatakan ayat 4. Bahkan jikalau ia berbuat dosa terhadap kamu, udah jelas-jelas nih. Dia yang salah nih, udah jelas banget. Tetap harus ngampunin. Itulah kenapa ngampunin itu sulit. Karena ego kita nih yang harus mati. Ya, makanya tadi di pujian tadi dikatakan, ku lepas semua hakku untuk mengenal Tuhan, mengenal firman-Nya, mengenal kerinduannya, mengenal ketetapannya, mengenal hatinya. Hatinya apa? Pengampunan. Amin. Ya, Saudara. Saya mau bilang gini, mungkin kali ini ya, dia yang salah. Tapi beberapa hari ke depan, kalau kita yang salah gimana? Siapapun di antara kita yang bikin salah, pasti kan kita waktu kita minta maaf pengennya diampunin kan? Iya kan?
Ada nggak di sini yang pas bikin salah, minta maaf, berharap nggak usah diampunin deh, ada nggak? Nggak ada kan? Kita semua pengen diampunin kan? Oleh karena itu, saat teman ada yang salah, ampunin. Saat pasanganmu salah, ampunin. Saat anakmu salah, ampunin. Saat orang tuamu salah, ampunin. Amin. Saya tahu topik ini sangat-sangat berat. Terlihat dari raut muka Bapak Saudara. Saya tahu sekali. Saya udah bilang tadi malam, Tuhan kalau boleh diganti aja Tuhan. Tapi Tuhan bilang jangan, nah ini aja udah. Kan mau belajar jadi berkat tahun ini, amin. Boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan yang menjadi berkat dong. Wow. Ya Bapak Saudara ya. Jadi yang pertama, mengapa sulit untuk mengampuni? Yang pertama karena harus ada yang mati. Ya. Yang kedua, karena kita terikat pada luka atau rasa sakit. Ya, Bapak Saudara ya. Saya tuh nggak pantas diginiin. Saya tuh nggak pantas. Memang saya punya salah apa sih sampai saya diginiin? Ya, kelewatan bener-bener ya. Apa yang dia perbuat sama saya nih, kurang ajar udah. Ini tuh mentok udah maksimal kurang ajarnya nih. Udah gak bisa nih ngampuni nih. Kenapa? Terikat sama rasa sakit. Rasa sakit terikat. Ya Bapak Saudara. Padahal Bapak Saudara tahu gak? Kita yang rugi. Kita nggak pernah bisa damai. Ya. Kita terus mengingat luka dan tersakiti lagi. Bapak Saudara. Istri saya di atas. Waktu saya kuliah. Saya pernah punya pacar Bapak Saudara. Oh darah Yesus. Kak Mike tolong turunkan handphonenya. Kameranya boleh dimatikan. Bapak Saudara, waktu saya kuliah, saya pernah punya pacar. Terus ada momen di mana kita berantem dan dia putusin saya. Yang namanya laki-laki yang strong ya kan, tentu saya nangis kan. Coba cowok-cowok di sini ada nggak yang pernah nangis waktu diputusin? Nggak ada. Nggak ada. Cuman saya aja. Bertobat kalian semua, berbohong kalian semua. Ya Bapak Saudara ya, waktu saya tersakiti, bahkan beberapa minggu sesudahnya saya masih terus sakit gitu. Kenapa? Karena diingat terus. Aduh kata-katanya itu nyelekit banget, sakit banget ya. Emang saya bikin salah apa sih sampai dibeginiin? Ya, itu terus diingat. Waktu kita ingat terus, rasa sakitnya datang lagi. Ya kan? Kita udah coba ngalihin perhatian kita, cari kesibukan ini itu. Tapi kita ingat lagi, sakit lagi. Amin. Kita terikat sama rasa sakit. Sampai akhirnya ada kebencian dalam kita. Padahal pada kenyataannya Bapak Saudara, yang namanya kebencian itu tidak mengubah apapun di masa lalu. Kebencian tidak memberikan keuntungan apapun di masa depan. Boleh next, kayaknya ada tulisannya deh. Kebencian tidak mengubah apapun di masa lalu. Ya, dan kebencian tidak memberikan keuntungan apapun di masa depan. Jadi saya mau bilang gak ada gunanya juga. Amin. Ya, kebencian atau kepahitan itu ibarat kata gini Bapak Saudara ya, waktu kita pahit sama orang ya, waktu kita benci sama orang ya, ibarat kata gini, kita yang minum racun tikus dan berharap dia yang mati. Terjadi enggak? Enggak mungkin terjadi. Yang rugi siapa? Kita yang minum racun tikus tapi kita berharap dia mati. Saat kita benci banget sama orang, ya kira-kira seperti itu. Kita yang benci, kita yang ulas segala macam. Orangnya manteng-anteng aja. Lenggang kangkung aja udah, ongkang-ongkang kaki aja. Kita yang terus di sini. Kita yang terus tersakiti, kita yang terus Amin. Ya, Bapak Saudara ya. Siapa yang tahu kisah hidup Yusuf? Saya nggak perlu buka ayatnya ya. Ini saya yakin dan percaya kita semua pasti udah tahu ya. Yusuf waktu dia dikasih mimpi sama Tuhan, dia ceritakan mimpinya kepada saudara-saudaranya, saudara-saudara yang marah, iri, dengki ya. Yusuf lalu dianiaya, dibuang ke dalam sumur, dijual ke Mesir, masuk penjara. Wah, panjang perjalanan hidupnya, panjang sekali. Ya, Bapak Saudara ya. Tapi waktu di akhir, waktu dia sudah sukses, keluarganya datang sama dia, apa yang dia lakukan? Dia ngampunin.
Saya mau bilang gini, kenapa Yusuf bisa ngampunin? Yusuf gak fokus sama rasa sakitnya. Yusuf gak terikat sama rasa sakitnya, Bapak Saudara. Dikatakan ya, nanti Bapak Saudara boleh baca di rumah ya. Dikatakan dia melayani Potifar dengan baik. Waktu dia dijual ke Mesir, dia jadi budak Potifar. Dia melayani di rumah Potifar dengan baik. Waktu dia difitnah masuk penjara, ya, padahal dia gak salah apa-apa. Di penjara dia melayani di sana. Dia gak fokus sama, tapi kan saya gak salah Tuhan. Tapi kan saya gak salah. Dia gak fokus sama itu. Ya udah yang ada di depannya apa, ada ini ya udah fokusnya ke situ aja udah. Melayani, dia setia sama perkara kecil, dikasih perkara besar. Itu aja terus yang dia lakuin. Sampai akhirnya dia bisa mengampuni karena dia gak fokus sama rasa sakitnya. Gak fokus, tidak terikat sama rasa sakitnya. Ya, kenapa? Karena orang yang terikat itu gak bisa melakukan apapun. Saya mau bilang gini, kalau Kak Michael di sini ya, saya suruh maju ke depan, saya ikat tangan sama kakinya, kira-kira bisa ngapain? Gak bisa ngapa-ngapain kan, cuma bisa ngeliatin kita makan habis ibadah kan? Ya kan? Orang yang terikat gak bisa ngapa-ngapain. Orang yang terikat dengan rasa sakit gak bisa ngapa-ngapain. Gak usah ngomong mengasihi orang, wah kita aja gak bisa ngampunin. Amin. Ya, Bapak Saudara ya. Di Kolose 3 ayat 13 dikatakan seperti ini. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Amin. Sama seperti Tuhan mengampuni kita, ampunilah orang lain juga. Sekali lagi Bapak Saudara ya, orang yang terikat, orang yang terluka, itu gak bisa ngapa-ngapain. Mari bayangkan seperti ini. Kalau saya, ya, setiap saya dapat luka, tangan saya yang terluka, luka nih, set. Ya, nanti ada apa segala macam, saya dendam, saya set. Ada orang yang bikin salah, saya gak bisa ngampunin, saya dendam, saya benci, set. Sampai banyak nih luka di tangan saya. Kira-kira kita bisa angkat tangan untuk nyembah Tuhan gak? Gak bisa. Tangan saya udah banyak lukanya. Digerakin aja susah, diem aja sakit, apalagi ngangkat tangan. Waktu kita punya kepahitan, dendam, semua yang gak selesai, gak bisa bilang Tuhan Yesus baik, gak bisa bilang gitu. Di bibir mungkin, hatimu enggak. Kenapa? Karena waktu kita bilang Tuhan Yesus baik, tapi kalau dia baik, kenapa dia biarkan orang nyakitin saya? Amin. Ya. Maksudnya, gak bisa bilang, Tuhan terima kasih untuk hari ini. Ngomong terima kasih tapi gimana ya? Tuhan aja buktinya masih ngizinin orang sakitin saya. Amin atau amin? Ya, maksudnya gak bisa bilang, Tuhan ku serahkan hidupku. Wih, ini kan kata-katanya mantap. Tuhan ku serahkan hidupku, jiwaku seutuhnya untukmu. Saat Tuhan minta ngampunin, kecuali yang itu Tuhan. Yang itu agak lain Tuhan tuh yang itu tuh. Gak bisa. Ikut Yesus tuh semuanya harus kita ikutin. Walaupun mungkin saat ini mungkin ya kita jatuh bangun iya. Kita berproses semua, kita semua belajar. Tapi kita harus ngerti dalam hati kita. Ini yang Tuhan mau. Amin. Ya, besar ya. Waktu lagi worship ya kan, waktu lagi worship. Wah lagi enak nih. Wah. Roh Kudus bilang, Fit ngampunin si ini Fit. Bentar dulu ya. Lagi worship, lagi enak nih. Tiba-tiba buyar. Ya. Selalu seperti itu, Saudara. Selalu seperti itu. Roh Kudus akan terus mengingatkan kita, yuk ampunin yuk ampunin yuk. Tapi sekali lagi respon dari kita yang menentukan outputnya. Respon dari kita yang menentukan hasil akhirnya seperti apa. Kita mau ngampunin, puji Tuhan. Kita gak mau ngampunin, sampai kapanpun kita bawa lukanya. Sampai kapanpun kita bawa bebannya. Amin. Ya, Saudara ya. Ketika kita mengampuni, kita melepaskan beban-beban yang gak perlu dari hati kita. Waktu kita ngampuni, kita melepaskan beban yang gak perlu. Ya, kebencian dan dendam meracuni jiwa kita, tetapi pengampunan membawa kedamaian. Kebencian sama dendam ya Saudara ya, meracuni jiwa kita nih. Tetapi pengampunan membawa kedamaian. Saudara pernah gak ngalamin seperti ini? Ada orang yang salah sama kita ya, ada orang salah sama kita. Jelas-jelas dia yang salah nih, jelas banget dia yang salah nih. Tapi entah kenapa kita datang,
Dan kita bilang, bro sorry ya, saya salah nih. Terus akhirnya terjadi kedamaian itu. Waktu kita pulang, damai gak di sini? Nyes. Ya kan? Kayak iklan Sprite, nyes. Adem banget rasanya. Waktu itu kita lakukan, kita udah lupa tuh siapa yang salah. Lupa kan? Kenapa? Karena kita sudah menikmati kedamaian itu. Rasa damainya tuh, aduh. Mungkin beberapa di antara kita ngomong ini, tidak terkata-katakan Bapak Gembala. Iya. Gak bisa diutarakan seberapa nikmatnya waktu kita melepaskan semua beban-beban yang ada. Waktu kita melepaskan semua luka-luka yang ada, aduh enak banget. Enak banget. Percaya saudara. Ya. Jadi yang kedua, mengapa sulit untuk mengampuni? Karena terikat ya pada luka dan rasa sakit. Ya. Yang ketiga saudara. Yang ketiga. Mengapa sulit untuk mengampuni? Karena kita merasa punya hak untuk membalas. Karena kita merasa punya hak untuk membalas. Ya. Saudara ya, di Roma 12 ayat 17 sampai 21. Mungkin ini agak kecil, saya berharap bisa dibaca saudara, tapi kalau enggak terbaca boleh dibuka Alkitabnya. Di Roma 12 ayat 17 sampai 21 dikatakan seperti ini. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakmu. Benar begitu? Pembalasan itu adalah hakmu. Benar begitu? Benar apa salah? Yang benar, pembalasan adalah hak. Adalah hak. Hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah ia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Yang bilang gampang angkat tangan? Yang bilang sulit angkat tangan? Yang mau belajar angkat tangannya. Amin, boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan dong saudara ya. Gak gampang sih, tapi saya mau belajar Tuhan. Gak gampang sih, saya masih jatuh berkali-kali sih, tapi saya mau belajar Tuhan. Ya, saudara ya. Kadang-kadang waktu kita punya kepahitan, kadang-kadang waktu kita punya kebencian, kita bilang gini, kita cuma bisa tenang kalau dia udah dapat balasan nih. Waktu dia udah dapat pembalasan baru saya bisa makan enak. Ya, Bapak Saudara ya. Saya cuma bisa maafin kalau udah lihat dia dapat pembalasan. Kalau udah dapat karmanya baru saya bisa makan enak nih. Kalau dia udah dapat karma baru saya bisa tidur dengan enak nih. Ya. Bisa diingat terus, dipendam terus. Ya. Terus karena diingat terus kita bilang, kok sehat-sehat aja ya? Kok hidupnya malah sukses-sukses aja ya? Kalau hidupnya malah enak-enak aja, malah tenang-tenang aja. Kau malah naik karirnya apa segala macam ya. Jadi berlarut-larut sendiri. Jadi kita bilang, Tuhan kalau Tuhan gak sanggup biar saya yang turun tangan Tuhan. Model-model begini emang harus saya nih. Ya. Kalau Tuhan udah gak sanggup untuk balas, saya yang balas, gak apa-apa. Kenapa? Karena kita ngerasa kita punya hak untuk membalas. Saudara. Loh saya yang disakiti kok. Enak aja Pak Pendeta bilang maafin. Enak aja Pak Pendeta bilang pembalasan haknya Tuhan, saya yang disakiti kok. Ya saya yang balas lah. Amin. Ya. Saudara ya. Saya mau bilang ada yang menjadi bagian Tuhan, ada yang menjadi bagian kita. Selalu seperti itu. Selalu seperti itu. Ya, lakukan aja bagian kita dengan setia. Mengasihi sesama. Ya dikatakan ini, kalau dia lapar beri makan. Kalau dia haus beri minum. Bagian kita itu. Bagian kita itu walaupun sulit gimana ya firman Tuhan bilangnya seperti ini. Siapa yang percaya apa yang Tuhan katakan pasti yang terbaik. Pasti yang terbaik. Ya. Dalam hal ini ya ini. Waktu ada orang yang salah sama kita ya udah. Kalau dia lapar kasih makan. Kalau dia butuh pertolongan bantuin. Udah. Kalaupun dia punya salah dan Tuhan melihat harus dia ada pembalasannya bagian Tuhan udah.
Repot banget kita. Ingat-ingat terus, yang ini belum beres nih Tuhan, bikin salah lagi nih orang ini nih. Yang ini nih kapan nih beresnya nih Tuhan nih. Wah capek banget. Capek banget. Ya buang tenaga. Amin, daripada tenaganya untuk ngurusin orang. Mending ngurusin kehidupan pribadi kita sama Tuhan. Waduh jam baca firman saya hari ini bolong-bolong nih. Main Instagram rajin sih tapi baca Alkitab bolong-bolong nih. Ya kan? Baca Alkitab susah banget nih. Begitu dibuka gak dibalik-balik nih halaman karena di bagian sini aja gak ngerti-ngerti. Tapi kalau kita diajak nonton drakor sekali duduk 3 episode beres. Ya kan? Mending beresin itu dulu. Amin atau amin? Colek kiri kanan bilang, mending beresin itu dulu. Colek, mending beresin itu dulu. Amin. Kadang-kadang ada yang sekali duduk 4 episode, 5 episode. Sambil pakai cemilan lagi. Kalau lagi hujan sambil bikin indomie pakai telur. Cocok udah, cocok. Ya. Tapi saudara Allah itu adil dan sanggup melakukan bagiannya. Adil kok. Tuhan itu gak pernah tutup mata untuk apapun yang terjadi pada kehidupan kita. Saya sebagai bapak, saya gak pernah tutup mata untuk melihat kebutuhan anak saya. Sama seperti dengan Tuhan. Dia gak pernah tutup mata untuk melihat apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Ya Bapak Saudara. Jadi jangan karena kita dijahatin, kita pun ikut melakukan kejahatan. Nah ini nih bahaya nih. Hanya karena kita dijahatin, jangan sampai kita pun ikut melakukan kejahatan. Amin. Jangan sampai karena kita dijahatin orang, kalau bahasa film, kita mengotori tangan kita. Amin. Ya. Di Kejadian 50 ayat 20. Ini kembali tentang Yusuf Saudara ya. Yusuf katakan seperti ini waktu saudara-saudaranya datang. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Memang kalian udah bikin yang jahat sama aku. Ya. Tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini. Yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Lihat Yusuf bilang gini, memang kalian udah bikin yang jahat sama saya. Memang kalian punya rencana yang jahat sama saya. Tapi Tuhan bisa menggunakan itu semua untuk merencanakan yang baik bagi saya. Bisa gak kita ngomong seperti itu? Gak perlu saya tanya, jawabannya pasti bisa dan harus bisa. Untuk sampai ke sana memang ada prosesnya, tapi pasti bisa. Amin. Ya, kejahatan tidak bisa kalah dengan kejahatan, tapi hanya dengan kebaikan. Ya, Saudara. Saya punya cerita, Saudara. Ini cerita terakhir nih. Saya tahu beberapa di antara kita ada yang udah mulai lapar ya, udah gelisah nih. Saudara, satu ketika ada seorang menantu. Ya. Menantu ini benci sekali sama mertuanya. Oh, benci sekali ini. Masalahnya adalah menantu ini hidup dengan mertuanya. Ya. Jadi mereka hidup berdua. Ya. Sampai ketika si menantu itu udah gak sanggup lagi nih. Udah mentok banget nih kesabaran saya nih. Tuhan suruh sabar, saya udah berusaha sabar. Tapi mohon maaf Tuhan, ini udah limit nih. Udah limit nih. Kalau kayak pay later ini udah limit nih, udah gak bisa lagi nih. Udah gak bisa nambah nih. Sampai akhirnya dia pergi ke salah satu dukun. Dia bilang gini, Mbah, saya udah gak sanggup. Kasih saya racun, saya mau mertua saya. Oke, kasih saya racun, udah gak sanggup Mbah. Dukunnya bilang gini, ada nak, ini mantap nih. Tapi kalau kamu kasih sekali dan langsung mati, kamu pasti dicurigain. Oh iya juga ya. Jadi gimana? Gini aja, kasihnya sedikit-sedikit. Hari ini kasih sedikit, besok sedikit, besoknya lagi sedikit, besoknya lagi sedikit. Jadi kan kesehatannya menurun tuh. Kesehatannya menurun tiba-tiba berpulang, orang bakal bilang, oh iya ya emang udah lama sakit sih. Nah, gitu aja. Oh ya udah. Dibawa, Saudara. Dan setiap makan si mertua ini, si menantunya kasih sedikit. Karena si menantu ini tahu mertuanya akan berpulang. Jadi dia bilang, oh iya ibu ini saya masak yang enak nih. Ayo dimakan ya, dibaik-baikin Saudara. Dibaik-baikin. Ini makanan enak nih, ini minumannya ini, jus apa segala macam. Besokannya gitu terus. Jadi baik banget. Sampai satu ketika ada arisan di rumahnya. Ya, Saudara ya. Dan waktu si menantu ini di dapur, gak sengaja dia mendengar mertuanya bilang gini ke yang datang arisan. Mantuku itu mantap.
Tiba-tiba sekarang dia baik sekali. Tapi kelihatan tulus sih baiknya sih. Baik banget. Aku sih senang banget sama dia nih. Aku berharap dia sehat-sehat terus supaya bisa sama-sama aku terus. Bener deh. Dia bikin aku sarapan enak, masaknya enak. Pokoknya mantep deh. Si menantu denger nih di dapur nih. Ya ampun, mertuaku bangga-banggain aku ya. Seneng banget nih. Terus dia datang ke dukun. Mbah, ada nggak obat penawar racunnya? Saya nggak jadi deh. Mertua saya udah baik banget. Udah ciamik banget. Bangga-banggain saya, sayang sama saya. Kalau ngomong sekarang lembut, gak usah dia meninggal deh mbah deh. Saya minta penawarnya aja. Si mbahnya bilang gini, nak, tahu nggak? Yang saya kasih itu sebenarnya vitamin. Yang racun adalah kebencianmu sama mertuamu. Saat kamu tinggalkan kebencianmu, saat kamu melayani dia dengan luar biasa, saat kamu bertutur kata manis, ngomong sopan, berusaha memberikan yang terbaik, lihat semua berubah. Iya kan? Bukan ini yang racun, yang racunnya dalam hatimu. Dan itu udah keluar. Lihat bagaimana racunnya saat keluar, bagaimana hidupmu berubah. Jadi baik kan? Boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan dong? Ya, Bapak Saudara ya. Saat racun itu keluar, jadi baik kan semua kan? Hubungan kamu jadi baik, kamu pun jadi lebih damai kan? Iya mbah, ya itu. Ini vitamin, redoxon. Ada yang tahu redoxon Bapak Saudara? Aduh, anak-anak yang baru kayaknya kurang tahu ya. Tapi Bapak Saudara nangkep poinnya ya, ya. Waktu kita mau melepaskan itu semua, baru perubahan terjadi. Tapi waktu itu semua kita pegang terus, gak pernah kita lepas, situasi kita gak akan berubah. Malah kita akan terus berlalu. Orangnya mah mungkin gak tahu kita dendam. Ya kan? Orangnya mungkin gak tahu kita terluka, karena mungkin dia bikin salahnya gak sengaja. Orangnya gak tahu. Tapi kita yang terus di sini. Amin ya, betul ya. Kita harus bisa mengasihi Yesus, kita semua sepakat. Tapi kita pun harus bisa mengasihi Yudas. Yudas itu berbicara orang-orang yang punya salah. Orang-orang yang bersalah kepada kita. Orang-orang yang udah tahu harusnya seperti ini. Tapi dia melakukan yang salah. Kita harus bisa mengasihi Yesus, orang yang sempurna. Tapi juga harus bisa mengasihi Yudas, mereka yang pernah bikin salah. Amin. Ya, Saudara, ingat, gak ada yang sempurna. Kita pun masih bisa bikin salah. Dan saat itu terjadi, kita pasti ingin diampuni, dimaafkan. Di Lukas 23 ayat 24 dikatakan seperti ini. Ada gak ya ayatnya? Gak ada ya kok ya? Gak ada, oke. Di Lukas 23 ayat 24 dikatakan begini. Yesus berkata, ya Bapa ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Momen Yesus di atas kayu salib, dia bilang gini, ya Bapa ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Bapak Saudara, saya pelajari yang di depannya Yesus itu banyak sekali ahli-ahli Taurat. Memang mereka nggak tahu aturannya seperti apa. Memang mereka nggak tahu bahwa sebagai manusia kita harus saling mengasihi. Memang mereka nggak tahu. Tahu sekali. Tapi kenapa Yesus bilang mereka nggak tahu apa yang mereka lakukan? Karena mata orang-orang ini tertutup sama kebencian. Waktu kebencian udah di sini nih, nggak bisa lagi nih. Waktu saya benci sama Christian Tamrin ya, apapun yang dia bikin pasti salah di hadapan saya, bener nggak? Waktu saya benci sama Rizky, apapun yang Rizky bikin, bahkan yang baik sekalipun, pasti di mata saya salah, benar gak? Waktu di mata kita sudah tertutup kebencian, apapun yang dia lakukan pasti salah. Sama halnya dengan Yesus, tapi responnya Yesus ini loh. Ampunin Tuhan, mereka gak tahu apa yang mereka lakukan. Dan saya mau sebagai orang Kristen, kita meneladani hidupnya, amin. Sekali lagi gak gampang, tapi kita semua harus belajar. Amin. Saudara ya. Jadi jangan sampai mata kita tertutup oleh kebencian. Jangan sampai kita gak tahu apa yang kita lakukan. Yesus memberikan teladan untuk kita hidupi. Apapun yang orang lakukan, bagaimanapun kita disakiti, dihina, dilukai, dikecewakan, lepaskan pengampunan. Tetap doakan ya, karena mereka tidak tahu
apa yang mereka lakukan. Amin. Bapak saudara, kita mengampuni bukan untuk mereka. Kalau nggak salah ini tulisannya, boleh? Next. Kita mengampuni bukan untuk mereka, tetapi untuk kita. Supaya kita terlepas dari beban yang mengikat dan hidup maksimal sesuai rencananya. Amin. Ya, bukan hanya untuk mereka, tapi ini buat kita juga kok. Supaya kita bisa melepaskan beban-beban dari masa lalu. Supaya kita bisa berlari dengan kecepatan maksimal sesuai rencananya Tuhan. Amin. Saya akan selesai, saya panggil tim pemuji penyembah. Next. Kesimpulan hari ini, Bu Saudara. Hari ini kita belajar ya. Hari ini kita belajar. Untuk yang pertama, mematikan ego kita. Sekali lagi, yang mati ego kita ya, bukan orang yang bikin salah ya. Oke. Yang kedua, kita belajar untuk tidak terus mengingat luka dan rasa sakit. Kita belajar untuk tidak terikat. Yang ketiga, kita mengerti bahwa pembalasan adalah haknya Tuhan. Pembalasan tidak pernah menjadi haknya kita. Pembalasan adalah haknya Tuhan. Saya mau bilang gini, gak mungkin tahun ini kita jadi berkat. Kita jadi terang kalau kita belum bisa ngampunin orang. Saya mau bilang, yuk hari ini ambil komitmen, lepaskan semua, tinggalkan di ruangan ini, keluar dari ruangan ini, kita semua sudah terbebas dari beban-beban masa lalu. Ya, mau katakan amin? Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri, saudara. Wow. Mari kita nyanyikan lagu ini sekali lagi. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Itulah kekuatan hatiku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Bapak Tuhan, terima kasih. Hari ini kami belajar Tuhan. Hari ini kami belajar untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Tuhan, Engkau tahu bagi kami itu enggak mudah Tuhan. Tapi kami tahu Tuhan, oleh karena anugerah-Mu kami dimampukan. Oleh karena kekuatan-Mu kami dimampukan Tuhan. Bapa, hari ini hamba berdoa Tuhan untuk siapapun. Untuk siapapun yang sampai hari ini masih menyimpan luka dalam hatinya. Hamba berdoa Tuhan Yesus. Hamba berdoa Tuhan Yesus. Bapak saudara, saya enggak akan panggil ke depan. Tapi ayo akui dalam hatimu. Akui dalam hatimu. Kalau masih ada luka yang kau simpan sampai hari ini. Hamba berdoa Tuhan. Biar luka itu semua tertinggal di ruangan ini.
tidak lagi kami bawa ke dalam kehidupan kami, tidak lagi kami bawa dalam pekerjaan kami, tidak lagi kami bawa dalam keluarga kami, dan tidak perlu ada siapapun yang terluka oleh karena kami terluka. Hamba-Mu berdoa Tuhan, Engkau yang berikan keteduhan, Engkau yang berikan kami kedamaian. Yuk saat ini, kalau Engkau diingatkan kepada seseorang yang pernah bikin kau sakit, yang pernah menyakiti segitu dalamnya, sampai kamu bilang mungkin saya gak akan pernah lupa hal ini, saya gak akan pernah bisa ngampuni orang ini. Kalau kau diingatkan akan orang itu, yuk hari ini lepaskan pengampunan. Sebagai hamba Tuhan, aku berdoa, lepaskan pengampunan. Aku meminta, lepaskan pengampunan. Kekuatan yang daripada Tuhan, kedamaian yang daripada Tuhan, mengalir menjamah setiap hati kami. Roh Kudus, Engkau yang jamah hati kami, untuk kami bisa dimampukan mengampuni mereka yang bersalah kepada kami. Bapak Tuhan, hamba-Mu berdoa, Engkau yang membebat setiap luka kami. Engkau yang memulihkan kehidupan kami. Kami enggak mau terus bawa luka itu Tuhan. Kami enggak mau terus bawa beban itu. Kami mau berubah, kami mau lepas. Kami mau kedamaian yang daripada Tuhan mengalir dalam hidup kami. Sehingga apapun yang kami lakukan Tuhan, Engkau berkenan atasnya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Bapak, hamba-Mu gak pandai menyampaikan isi hati-Mu. Tapi hamba yakin dan percaya Roh Kudus, Kau yang terus bekerja, beracara dalam hati kami, pribadi lepas pribadi. Ingatkan kami terus Tuhan, untuk mengampuni semua, sebagaimana Engkau telah mengampuni kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang siap untuk mengampuni. Sama-sama katakan, amin. Boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan Bapak Saudara. Wow.